Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam. sejahtera kita semua. Yang terhormat suhu kita, suhu Muji Santosa yang masih dalam perjalanan, Prof. Mukhlis mewakili dari MSTC, Bapak Ibu peserta webinar di hari libur perdana, libur bersama Lebaran tahun 2022, keluarga besar MSTC. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai dengan siang hari ini kita masih diberi keselamatan kesehatan sehingga bisa ikut bergabung di grup kita yang tercinta, di webinar kita saling belajar menambah ilmu di dunia pengadaan barang jasa. Dan di materi kali ini, siang hari ini saya diberi tugas oleh Suhu Muji Santosa untuk mengantarkan guru besar Cak Mustafa membawakan materi apa nih, Cak? Syarat dan evaluasi personil manajerial dan peralatan utama. Iya, belum buka, Cak. Baik, Bapak Ibu, untuk aturan seperti biasa, narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit ke depan. Setelah itu dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab dipandu moderator. Bagi peserta yang akan mengajukan pertanyaan, silakan klik tombol raise hand dulu. Baru nanti dipersilakan untuk bertanya oleh moderator. Kami prioritaskan yang raise hand, ya. Jadi yang raise hand kami prioritaskan untuk bertanya. Nanti kalau waktunya cukup baru ke kolom chat barangkali ada yang bertanya. Untuk siang hari ini adalah workshop dengan syarat Bapak Ibu mengisi proses dan menjawab pertanyaan dengan syarat minimal 8 benar dari 10 pertanyaan. Jadi kalau 8 benar dari 10 pertanyaan, maka sertifikatnya adalah workshop. Tapi kalau kurang, jadinya seminar. Mungkin Bapak Ibu, sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, adalah kita berdoa bersama supaya nanti webinar dapat berjalan dengan lancar, tidak ada force major yang menjadi kendala di webinar siang hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Dan satu lagi, bagi Bapak Ibu yang saat ini masih dalam perjalanan, tetap fokus, hati-hati, karena siang hari ini, terutama yang mudik di Pantura, cuacanya cukup panas, yang dilewati tol Trans Jawa, hati-hati juga, meskipun one way, jangan sampai terkecoh. Itu nggih, untuk selanjutnya, sudah 5 menit, langsung waktu saya serahkan ke narasumber, Bapak Suhu Cak Mustafa, kami persilakan. Terima kasih Cak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo ati mbok tutup, ojo mbok tinggal ya, tak celuk terus awake. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu dan salam pengadaan. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya ditugasi oleh Suhu kita Pak Muji Santosa untuk menyampaikan lagi-lagi tentang pekerjaan konstruksi ya Cak Gus, ya di part 3. Masih ada part-part selanjutnya Bapak Ibu, seperti tersanjung lah ya, seperti sinetron tersanjung. Nanti mungkin sampai part 10 barangkali ya Bapak Ibu. Yang saya hormati Suhu kita Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati pula Bapak Profesor Mukhlis, beliau tim dari MS juga. Beliau sebagai Kepala Bagian PBJ di Pemerintah Kota Kediri, Eling Surabaya, Prof. Maklum poso-poso iki gak fokus, keplecok-plecok. Harap ditarik ning Surabaya apa piye? Ya iki lek pas poso-poso, ati menjelang finish.
Wis menjelang lebaran, wis bingung, mari oleh lebaran, bingung belanja, iki bingung sampai tuku sapa, tuku sapa, sampai tuku apa kan ngono ya, anu ya Cak Gus ya. Yang saya hormati pula Cak Gus Woyo, selaku moderator pada kesempatan siang hari ini, serta kawan-kawanku, sahabatku pelaku pengadaan dimanapun berada, yang kebetulan sempat hadir di Zoom meeting kali ini. Yang pesan untuk Mas Nyoman Adi Usada, waduh sedang mudik beliau, hati-hati ya di jalan. Teman-teman yang sedang mudik, sedang di perjalanan, hati-hati, fokus, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Anggap aja siang ini ludrukan nemani teman-teman yang lagi mudik ya Prof Muklis ya, sambil belajar. Mohon izin saya bukan suhu nggih, seperti yang sampaikan Cak Gus Woyo. Saya juga bukan narasumber, saya pembawa materi untuk kita diskusikan aja lah. Mohon izin share screen. Wis ketok, sudah kelihatan, Cak Gus? Sudah. Oke, siap. Bapak Ibu, ini materi yang akan saya bawakan pada siang hari ini, yaitu syarat dan evaluasi untuk personil manajerial dan peralatan utama pekerjaan konstruksi sesuai peraturan yang terbaru tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 sebagai turunan dari Perpres 12 tahun 2021 nih Bapak Ibu. Oke, pindah ya Cak Gus. Ya. Halaman halaman loro iki wisan. Ana fotone Gondoruo iki berarti halaman loro wisan. Oh, ya. Gondoruo iki. Cuman dijenengi Cak Mustafa ngono ya. Bapak Ibu, ini sekilas tentang saya nggih, enggak usah saya kenalkan. Kebetulan teman-teman saya yakin sudah banyak yang kenal. Kalau bagi yang belum ya, saya bekerja di Biro PBJ Provinsi Jawa Timur, pengurus di PNIB juga, nggih, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, anggota IAPI DPD Jawa Timur, ya anggota MS juga ya Cak Gus ya. Anggota MS, muridnya Suhu Muji Santosa dan anak buahnya Pak Muklis saya ini. Oke, bicara tentang konstruksi Pak Bu, tidak terlepas dari dasar hukum, nggih. Tentunya ada Undang-Undang Jakon nomor 2 tahun 2017, ada PP nomor 14 tahun 2021, nggih, sebagai petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Jakon. Perubahan dari PP nomor 22 tahun 2020, tentunya Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya yaitu Perpres 12 tahun 2021. Tentunya petunjuk teknisnya ada di mana? Ya peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Ini sebagai pedoman kita Pak Bu dalam melaksanakan pengadaan barang jasa khususnya di pekerjaan konstruksi. Namun demikian Pak Bu, masih banyak aturan-aturan terkait lainnya nggih. Di pekerjaan konstruksi itu bukan hanya Perpres Pelem aja, apalagi para pelaku pengadaan, BPK, Pokja seperti kita ya Cak Gus ya, harus tahu juga Permen PUPR dan lain-lain, surat edaran juga, baru-baru ini juga terakhir ada surat edaran nomor 6 ya Cak Gus ya, nomor 5 atau 6 ya, tentang larangan tambah syarat itu Cak Gus. Terus jadi itu harus kita pahami semua nih Pak Bu nih. Cak Gus, krungu ta? Krungu, Cak. Oh, tak pikir mbok tinggal ngopi. Materinya beda, Cak. Ya, siap. Pak Bu, bicara tentang konstruksi nggih, ini karena kita bicara tentang konstruksi harus paham juga nggih definisi konstruksi itu apa sih? Mulai Undang-Undang Jakon di Perpres juga ini ada Pak Bu di pasal 1 nggih, ketentuan umum bahwa keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan itu adalah merupakan bagian dari pekerjaan konstruksi. Oke, nah kita bicara definisi Pak Bu, karena kita hanya membahas personil manajerial dan peralatan utama ya Cak Gus ya, tentunya tahu definisinya. Nah personil manajerial itu apa sih? Nah berdasarkan Perlem 12 tahun 2021 bahwa personil manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan peralatan utama
adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama atau mayor-mayor item saja nggih Pak Bu nggih. Jadi peralatan utama yang disyaratkan adalah yang mayor-mayor saja di pekerjaan konstruksi itu nggih. Ketok pindah ya Pak Gus ya. Pindah sang. Ono gambar hotel Langganamu ini. Ya kan. Kursornya di situ ya, bergerak ya. Ya. Oke, siap. Nih Pak Bu, karena persyaratan personil manajerial, peralatan utama itu juga ada kaitannya dengan segmentasi pekerjaan konstruksi. Yaitu sesuai Perpres 12 tahun 2021 di pasal 65 Pak Bu bahwa untuk sampai dengan nilai sampai dengan pagu sampai dengan 15 miliar itu diperuntukkan bagi kualifikasi usaha kecil. Sedangkan di atas 15 miliar sampai dengan 50 miliar adalah untuk kualifikasi usaha menengah. Sedangkan besar yaitu untuk pagu di atas 50 miliar. Kok mbak tutup kamera nih Cak Gus? Ngopi dah. Oke. Sinyal itu. Sinyal alas ngombot. Oke, persyaratan teknis penyedia nggih Pak Bu di pekerjaan konstruksi. Kita bahas teknisnya aja nggih. Yang pertama adalah metode pelaksanaan pekerjaan. Ini diperuntukkan untuk kompleks dan besar nggih, khusus kualifikasi usaha besar dan kompleks itu baru mensyaratkan metode pelaksanaan pekerjaan. Tentunya personil manajerial, peralatan utama, subkon atau subkontrak nggih itu di atas 25 miliar. Wajib hukumnya kalau di atas 25 miliar. Sedangkan selanjutnya yaitu RKK atau Rencana Keselamatan Konstruksi dan persyaratan lainnya. Persyaratan lain diatur di Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 di lampiran 2 kalau untuk pekerjaan konstruksi kalau tidak salah di halaman 53 judulnya, uraiannya di halaman 54. Diizinkan gitu Bapak Ibu nggih persyaratan lainnya. Namun baru-baru ini kan ada ya Cak Gus ya surat edaran dari LKPP penegasan larangan harus tercantum dalam undang-undang, PP atau Perpres. Dalam hal tidak tercantum dalam undang-undang, PP atau Perpres harus ada kajian dan justifikasi teknis dari pihak yang berkompeten. Ya, tapi hari ini Pak Bu pada ludrukan siang hari ini hanya membahas personil manajerial dan peralatan utama saja. Fokusnya di situ nggih Bapak Ibu nggih. Sedangkan apa sih syarat personil manajerial menurut Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021? Yang pertama untuk kualifikasi usaha kecil, personil manajerial yang disyaratkan hanya dua personil atau dua jabatan. Yang pertama yaitu personil pelaksana. Yang kedua personil K3. Khusus personil K3 nanti harus sesuai dengan tingkat risiko keselamatan konstruksinya ya Pak Bu. Jadi kecil hanya dua jabatan konstruksi. Sedangkan untuk menengah dan besar, Pak Bu, itu ada 4 jabatan. Yang pertama, manajer pelaksanaan atau manajer proyek, manajer teknik, manajer keuangan, dan ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Sedangkan terkait sertifikat kompetensi kerja, Pak Bu, untuk kualifikasi usaha kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali untuk personil K3, yaitu sesuai dengan tingkat risiko keselamatan konstruksinya. Sedangkan untuk kualifikasi usaha menengah dan besar tidak mensyaratkan SKT. Jadi semuanya SKA nih Pak Bu. Kok mbok coret-coret tak Gus? Coba nyoret abang ini. Sedangkan jumlah personilnya Pak Bu, ini gurun tak anu, iki ya Cak ya. Gurun tak ganti. Kurang Kak. Iya, jumlah ini masih jumlah ini masih saya belum saya ketik Pak Bu, maklum poso-poso nggak fokus Gus. Kalau jumlah Pak Bu untuk nilai HPS, jadi nilai HPS di atas 50 miliar sampai dengan 100 miliar, mohon maaf untuk kualifikasi usaha menengah nggih. Itu paling banyak 2 manajer teknik. Mohon maaf kalau enggak salah Cak Gus kurang tak ketik ya. Jadi untuk kualifikasi besar dengan nilai di atas 50 miliar sampai dengan 100 miliar, manajer teknik paling banyak mensyaratkan 2 manajer teknik. Sedangkan untuk kualifikasi usaha besar di atas 100 miliar, itu manajer teknik yang disyaratkan boleh 3 orang. Seperti itu nggih, 3 jabatan. Terus sekarang membahas sertifikat Bapak Ibu.
sertifikat, yaitu setiap personil hanya disyaratkan 1 sertifikat kompetensi kerja. Tidak seperti dulu lagi ya Cak Kus ya. Cak Kus itu personil manajer teknik, ya manajer pelaksanaan. Dulu mensyaratkan sampai 3 sertifikat ya Cak Kus ya. Sekarang tidak boleh ya Bapak Ibu, itu namanya memperberat persyaratan kan gitu, membatasi kompetisi lah. Maka sekarang sejak Permen PUPR 14 tahun 2020 yang lalu, setiap personil hanya boleh 1 sertifikat kompetensi kerja disyaratkannya. Nah, sedangkan untuk sertifikat personil K3, Pak Bu, itu tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan salah satu lembaga atau instansi saja. Karena ketiganya dilindungi undang-undang. Apa saja itu yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR, seperti ini ya. Bentuknya itu lewat LPJK kan ya. Terus yang diterbitkan oleh BNSP yang tengah ini, serta yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Itu semuanya dilindungi undang-undang. Jadi para PPK, para Pokja tidak boleh mensyaratkan salah satunya. Jadi peserta silahkan mau menawarkan yang diterbitkan oleh PUPR, Kementerian PUPR, yang diterbitkan oleh BNSP, ataupun yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Tidak boleh dibatasi oleh salah satu saja, ya Pak Bu, karena masih sampai saat ini masih ada yang seperti itu. Terus terkait syarat pengalaman. Untuk kualifikasi usaha kecil, untuk HPS sampai dengan 15 miliar, paling lama 2 tahun. Ya. Sedangkan untuk menengah, untuk APS di atas 15 miliar sampai 50 miliar maksimal, paling lama pengalaman yang disyaratkan adalah 4 tahun. Sedangkan kualifikasi usaha besar dengan HPS, mohon maaf, HPS di atas 50 miliar sampai dengan 100 miliar, itu paling lama 5 tahun pengalaman yang disyaratkan. Sedangkan kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS di atas 100 miliar, paling lama, mohon maaf ini masih belum tak ketik lagi Pak Cakus, 8 tahun. Malum pause berarti nggak fokus ya Cakus ya. Ketik sih orang di benar. Iya, enggak, semalam aku rotok cekot-cekot sih sampai tadi. Berarti rotok pusing orang tak ganti ini. 8 tahun nih Pak Bung ya paling lama, mohon maaf saya masih salah ketik, gagal fokus masih. Maklum poso-poso mendekati hari raya Cakus. Kepikiran golek baju lebaran ya Gus. Kepikiran mudik, kepikiran golek roti lebaran. Oke Pak Bu. Nah, khusus untuk personil K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi, Pak Bu. Untuk risiko keselamatan konstruksi kecil, cukup mensyaratkan petugas keselamatan konstruksi tanpa pengalaman. Sedangkan risiko sedang, ahli muda K3 3 tahun atau ahli madya 0 tahun atau tanpa pengalaman. Sedangkan risiko keselamatan konstruksi besar, maka boleh mensyaratkan madya 3 tahun atau utama 0 tahun. Ini terserah peserta ya. Kalau risikonya besar, peserta mau menawarkan ahli utama tanpa pengalaman, maka boleh. Nah, penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi, Pak Bu, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nang dia Pak Cak Gus ya, ketentuan perundang-undangan ini keselamatan konstruksi ya Cak Gus. Sedikit ngetes. Aku tuh hafal. Ngebleng. Hah? Ngebleng. Ngebleng oleh poso, alas ngombo Cak ngomong oleh lali. Ada di Permen PUPR, Pak Bu. Di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Tentang apa, Cak Gus? Ya, SMK Cak. Oh iya, malah dengaran malah kenal Cak Gus. Tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi atau pedoman SMKK. Sambil guyon nih Bapak Bu, nggih poso-poso ojo dikai anu serius, tiwas ngeluh. Oke, sekarang syarat peralatan utama. Tak kayak no gambar-gambar nggak saya ngapi-api Cak Gus seneng dadi moderator. Oke, Mbak Bu, untuk syarat peralatan utama, nah, untuk HPS sampai dengan 100 miliar, maka yang disyaratkan paling banyak hanya 6 jenis, sedangkan masing-masing jenis maksimal 3 unit. Sedangkan untuk nilai HPS di atas 100 miliar, paling banyak 10 jenis dan masing-masing jenis maksimal 3 unit. Nah, sedangkan
Untuk bukti kepemilikannya Pak Bu, yang pertama boleh milik sendiri, boleh sewa beli. Kok tak klik lambat ya Bos? Boleh sewa beli dan boleh sewa. Ketiganya diperbolehkan nggih Pak Bu nggih. Nah, sedangkan membahas evaluasinya seperti apa? Nah, seperti ini Pak Bu nggih. Untuk personil manajerial sesuai di MDP kita nggih, sesuai yang ditetapkan dalam LDP. Nah, LDP kalau dikatakan di sana daftar personilnya 2, pelaksana dan personil K3, maka harus menyampaikan daftar petugas pelaksana dan personil K3. Misalkan pelaksananya gedung, misalkan pelaksana bangunan gedung kan TA 022 ya Cak Agus ya. Sedangkan ada juga TS 051 seperti itu. Terus yang kedua personil K3. Nah, personil K3 kualifikasi usaha kecil hanya 1 juga seperti itu nggih. Cuman ahli atau bukan ahli atau petugas, maka berdasarkan tingkat risiko nantinya nggih. Yang perlu disampaikan oleh peserta adalah 2 nggih Pak Bu nggih, syarat personil manajerial. Yang pertama apa sih? Daftar isian personil manajerial. Cukup daftarnya saja. Namanya Cak Kuswoyo, pengalamannya 3 tahun, memiliki sertifikat misalkan SKT TA 022. Hanya daftarnya saja nggih Pak Bu nggih. Apalagi di contoh dokumen penawaran ya Cak Gus ya, di lampiran itu Pak Bu, bentuk-bentuk dokumen lainnya itu nggih, salah satunya isian personil manajerial itu enggak ada di sana bunyi sertifikat ya Cak Gus ya, nama, pendidikan dan seterusnya kan gitu nggih, pengalaman, tapi tidak ada sertifikat di sana. Yang kedua, apa sih yang disampaikan oleh peserta? Ada 2. Yaitu pertama daftar isian personil manajerial, yang kedua daftar riwayat pengalaman kerja, atau kalau minjam bahasanya Cak Gus, waduh anak ya, dikon belajar konstruksi ya Cak Gus anak. Tak tuduhin Dok ya. Untuk personil manajerial yang perlu disampaikan hanya 2, daftar isian dan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pejabat penandatanganan kontrak ya Pak Bu. Hanya 2 ini yang disampaikan oleh peserta. Terus bagaimana sih ketentuan evaluasinya? Yang pertama, peserta menawarkan personil K3, Pak Bu, lebih dari yang disyaratkan tidak gugur. Misalkan yang disyaratkan petugas keselamatan konstruksi, ditawarkan ahli muda K3 konstruksi atau ahli tua K3 konstruksi ya Cak Gus. Maka bukan hal menggugurkan. Kan ahli tua, ahli mati, ahli utama ya Cak Gus. Terus yang kedua, untuk tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, peserta dapat menawarkan ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi, walaupun di dokumen pemilihannya mensyaratkan petugas keselamatan konstruksi. Sedangkan kompetensi personil manajerial meliputi lamanya pengalaman bekerja. Jadi kompetensinya itu pengalamannya yang dihitung. Berapa lama dia pengalaman. Terus sedangkan pengalaman kerja yang dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja, atau kalau Cak Gus mengistilahkan CV, biasanya seneng CV istilah Cak Gus. Terus atau referensi dari pejabat penandatanganan kontrak. Terserah peserta nggih Pak Bu, boleh CV saja, boleh juga referensi kerja. Terus pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi, maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman. Maka di samping daftar tidak ada melampirkan daftar riwayat pengalamannya atau referensi, maka itu gugur nih Pak Bu, karena tidak dapat dihitung sebagai pengalaman. Sedangkan pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi berdasarkan tahun anggaran saja. Misalkan mensyaratkan 2 tahun, si personil ini namanya Cak Kuswoyo tahun 2020 hanya pengalaman 1 bulan, di tahun 2021 pengalaman 3 bulan, itu sudah dihitung 2 tahun. Kenapa? Hanya berdasarkan tahun anggarannya saja. Terus lanjut, sedangkan untuk pengalaman kerja yang dinilai adalah setelah personil lulus pendidikan minimal untuk mendapatkan SKA atau SKT. Karena sesuai syarat untuk SKA, di sana ada syarat pendidikan, termasuk SKT. Terus penilaian pengalaman manajer pelaksana atau manajer teknis,
serta pelaksana dilakukan terhadap pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi apapun, walaupun yang sedang kita tenderkan bangunan gedung, ternyata pengalaman yang dilampirkan adalah pembangunan jembatan, jalan, atau sumber daya air mungkin ya, itu sudah memenuhi syarat. Kenapa? Melaksanakan pekerjaan konstruksi. Terus penilaian pengalaman petugas keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi dilakukan terhadap pengalaman atau keterampilan atau keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Jadi yang dapat dinilai adalah pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi. Sedangkan penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap pengalaman mengelola keuangan. Keuangan apapun, ya Cak Gus ya. Tapi nggak termasuk pengalaman keuangan rumah tangga loh ya. Jangan, nggak boleh ya. Pengalaman di pekerjaan. Nggak Cak Gus, lu bojoku pengalaman Cak Gus mengelola keuangan di rumah tangga, bukan ya. Pengalaman perusahaan. Terus perhitungan pengalaman personil manajerial Pak Bu ditentukan berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pejabat penandatangan kontrak. Itu tata cara evaluasi untuk personil manajerial Pak Bu. Nah, sekarang untuk penawaran dan evaluasi untuk peralatan utama. Bagaimana sih? Nah, sesuai di model dokumen pemilihan Pak Bu, di lampiran Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 bahwa yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP. Terus evaluasinya terhadap peralatan utama Pak Bu bersumber dari apa saja? Yang pertama dari milik sendiri. Peralatan itu milik sendiri dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan. Apabila sewa beli dilakukan terhadap bukti pembayaran sewa belinya, uang muka atau yang lain. Terus untuk peralatan yang sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa, maka harus disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa. Ada dua Pak Bu. Terus lanjut. Nah, sedangkan ketentuan evaluasi peralatan utama bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik atau sewa beli, milik sendiri atau sewa beli yang bukan atas nama peserta tender, itu tidak menggugurkan Mbak Bu, boleh, walaupun CV-nya CV Mustafa, ternyata saya beli bekas dari Cak Kuswoyo, kwitansinya ya Cak Gus ya. STNK masih atas nama Cak Kuswoyo, tidak masalah, tidak menggugurkan. Terus, sedangkan untuk bukti milik sendiri yang sewa beli, mohon maaf yang kedua ini, bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa, bukan atas nama pemberi sewa, juga bukti tersebut bukan menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi. Masih ada Cak Gus, kemarin saya di WA kalau tidak salah dari salah satu ujung di Pulau Sumatera, itu digugurkan ternyata. Padahal enggak, walaupun yang nawar CV Mustafa, bukti STNK atau BPKB atas nama Cak Kuswoyo atau Pak Muklis itu tidak menggugurkan. Bahkan masih sudah melampirkan STNK harus bawa bukti BPKB. Masih ada yang seperti itu, tidak perlu Pak Bu, karena ketentuannya seperti itu. Ada di lampiran 2 ini Pak Bu, kalau klausul-klausul ini saya kutip dari sana. Sedangkan bukti peralatan milik sendiri, sewa beli, sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik. Ini saya kutip dari Perlem LKPP nomor 12 di lampiran 2. Bukti peralatan, jadi buktinya, bukti peralatannya loh, baik itu milik sendiri, sewa beli atau sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik. Oke. Lanjut. Nah, ini ketentuan dalam evaluasi peralatan. Yang pertama, pencantuman merek, tipe dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan, walaupun kontraknya ada di kabupaten tempatnya Cak Koyo, alatnya ada di tempatnya Bang Suhendra, lokasinya tidak menggugurkan. Enggak penting di situ. Yang penting pada saat pelaksanaan pekerjaan harus dapat dimobilisasi. Terus jenis, kapasitas dan jumlah peralatan yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan. Nah, untuk kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan
maka pokja pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan ditetapkan. Misalkan dump truck dalam gambar ini syaratnya 12 meter kubik atau 24 meter kubik. Yang disyaratkan yang ditawarkan ternyata dump truck 12 meter kubik, itu tidak menggugurkan. Harus dihitung produktivitas alat tersebut. Terus apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi. Artinya perbedaan kapasitas tidak secara otomatis harus dihitung dulu produktivitas. Jika tidak dapat memenuhi, barulah itu dikatakan gugur. Apabila, nah ini penting Pak Bu, ada hal-hal yang meragukan. Jadi apabila ada hal yang meragukan saja dan kurang jelas, maka pokja dapat melakukan klarifikasi, baik kepada pemilik peralatan sewa, ataupun pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta. Jika hanya ada yang diragukan, barulah klarifikasi. Lanjut. Ini ketentuan Pak Bu, untuk peralatan milik sendiri yang dilampirkan buktinya boleh STNK, boleh BPKB, boleh invoice, kwitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli atau yang lainnya. Jadi boleh salah satunya Pak Bu, jangan ada STNK, mana buktinya BPKB-nya, enggak, boleh salah satunya saja. Sedangkan yang sewa buli, sampai buli Cak Gus, ya kelek poso gagal fokus ya. Sewa beli apa sewa buli krungu Cak Gus? Mikmu mati Cak Gus. Sewa buli. Oh ya, berarti sampean salah krungu berarti. Oke, gak fokus sampean poso. Untuk sewa beli nggih Pak Bu. Surat perjanjian jual beli, invoice uang muka, kwitansi uang muka, ansuran, atau bukti sewa beli yang lainnya itu boleh. Salah satunya saja boleh. Tapi kalau untuk yang sewa, di samping melampirkan bukti perjanjian sewa, Pak Bu, harus disertai dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan alat. Berupa apa? Baik itu STNK. Kalau milik sendiri, miliknya para pemilik sewa, baik itu STNK, BPKB, invoice, dan seterusnya, sampai bukti-bukti kepemilikan lain. Jadi harus ada dua, surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan, ataupun juga bukti penguasaan. Misalkan Cak Kuswoyo menyerahkan mobil kepada saya, Cak Mustafa, aku duwe Innova Reborn, yang terbaru Venturer, Cak Kus kan Venturer ya, Cak Kus mobil. Tolong kelolaan Cak Mustafa disewa-sewa kan begitu. Itu kan STNK atas nama Cak Kuswoyo, disertai dengan penguasaan kan gitu, surat kuasa. Tak kuasakan ke Cak Mus kan begitu. Jadi di samping surat perjanjian sewa, kalau bukan milik pemberi sewa, ya cukup penguasaan peralatan. Apa aja? Berupa surat pengalian hak juga boleh dari pemilik alat ke pemberi sewa, surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa juga boleh, surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa juga boleh, atau bukti-bukti pendukung yang lainnya. Harus ada dua kalau sewa. Terus sebelum penetapan pemenang Mbak Bu, maka pokja harus memastikan dulu sebelum ditetapkan sebagai pemenang, baik itu personil manajerial atau peralatan utamanya saja. Apa saja yang harus dilakukan? Ini sesuai ketentuan dokumen pemilihan Pak Bu, di MDP, model dokumen pemilihan, ketentuannya seperti ini. Jika peserta menawarkan personil yang sama, untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi syarat, maka hanya bisa ditetapkan sebagai pemenang di salah satu paket saja, setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan. Sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personil tidak ada atau dinyatakan gugur. Artinya kalau ada yang namanya Cak Kuswoyo ditawarkan oleh CV Mustafa atau CV Suhendra, sama-sama Cak Kuswoyo. Sebelum ditetapkan pemenang Pak Bu, maka Cak Kuswoyo diklarifikasi, kamu pilih yang mana? Pilih Suhendra, CV Suhendra apa CV Mustafa? Kalau menyatakan saya CV Mustafa Pak, Pak karena bayarnya lebih gede kan ngono ya.
Oleh bayar rimone lebih gede misalkan, maka yang CV Suendra dinyatakan tidak memiliki alat. Nah, jika menawarkan personil yang sama, yang sedang bekerja pada paket yang lain atau yang sedang berjalan, Cak Kuswoyo ini menawarkan di paket yang sekarang sedang ditenderkan, ternyata sedang bekerja di paket lain atau yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang apabila setelah dilakukan klarifikasi personil tersebut sudah tidak terikat pada paket lain. Itu boleh. Jadi diklarifikasi dulu. Kemarin beberapa hari yang lalu kami juga mengalami, ternyata begitu mau ditetapkan, di kami kan ada aplikasi Cak Kuswoyo tempat saya itu Cak Kus. Begitu mau ditetapkan, dicek yang jenengi Cak Kuswoyo, nomor NIK-nya sekian, nomor sertifikatnya sekian, dicek, ternyata sudah ditetapkan beberapa minggu yang lalu. Berarti kan sedang bekerja di paket lain. Itu harus diklarifikasi. Apakah masih terikat, apakah dimobilisasi di paket tersebut, itu dilakukan klarifikasi nih Pak Bu. Kalau ternyata sedang terikat dengan paket lain yang sedang berjalan, maka tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang. Ini pengecualiannya seperti ini. Kepala proyek itu maksimal 3 paket. Jadi Pak Bu, manajer pelaksana atau manajer proyek itu boleh bekerja di 3 paket yang berbeda di saat yang bersamaan. Terus jadwal penugasan, jika jadwal yang personil yang sama tadi kan dilakukan klarifikasi. Jadwal pelaksanaan atau penugasannya tidak overlap atau tidak tumpang tindih atau tindih-tindihan lah Cak Kus ya dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan. Diklarifikasi dulu. Ternyata jadwalnya tidak overlap seperti itu. Terus terdapat personil cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat. Contoh kualifikasi usaha kecil kan cukup 2 personil, pelaksana dan personil K3. Ternyata si peserta tender menawarkan pelaksananya ada 2 orang, terus personil K3-nya ada 2 orang, ternyata yang 1 orang sudah bekerja di paket lain atau ditetapkan pemenang di paket lain, maka punya cadangan 1 untuk pelaksananya. Demikian juga personil K3, yang 1 sudah ditetapkan di paket lain. Setelah diklarifikasi memang sedang bekerja atau sedang berkontak atau sedang dimobilisasi. Ternyata punya cadangan 1 lagi personil, maka itu memenuhi syarat karena punya personil cadangan seperti itu. Di tempat kami Cak Kuswoyo, begitu di input sudah muncul merah, itu tidak bisa kita, karena sebelum menetapkan pemenang di tempat kami itu ada aplikasi personil manajerial. Setiap Pokja mau menetapkan pemenang harus cek dulu personilnya, namanya Cak Kuswoyo, apakah sudah terikat paket lain dan sudah ditetapkan pemenang atau sudah bekerja. Itu muncul begitu sudah ditetapkan pemenang paket lain, merah, sudah tidak bisa personil seperti input. Di tempat kami seperti itu, ada aplikasinya. Terus untuk peralatan utama Pak Bu, jika menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan. Sedangkan untuk tender yang lain dinyatakan tidak ada peralatan atau dinyatakan gugur dan dinyatakan gugur. Terus jika menawarkan peralatan yang sama, klausul yang kedua ketentuannya, ini saya kutip dari MDP Pak Bu. Sebelum penetapan pemenang, apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain atau yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang apabila setelah dilakukan klarifikasi, peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain. Tapi ada klausul pengecualian di bawahnya. Jika tidak overlap setelah dilakukan klarifikasi, ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran. Maka contohnya peralatan yang disyaratkan 3 jenis, masing-masing jenis 3 unit, ternyata dia menawarkan 5 unit dump truck, misalkan dump truck. Itu namanya ada peralatan cadangan. Jadi peralatan yang overlap
sudah bisa digantikan dengan peralatan cadangannya. Maksudnya seperti itu nggih Pak Bu nggih. Maka lek Cak Gus ini sebagai mendirikan perusahaan, Cak Gus wis cerdas. Lek syaratnya mek telung unit, aku nawarno 10 unit kan ngono ya Cak Gus ya. Lek smart kan ngono. Lek kalau peserta membaca dokumen pemilihan loh Cak Gus, kalau membaca IKP loh ya. Kan peserta biasanya IKP itu kan nggak diwaca sampai. Artinya ngomong dibaca sama diwoco, jadi diwaca. Gus iki nggak fokus, lek poso ya ini kilo. Maka kalau smart dan IKP ini dibaca, maka peserta lek syaratnya loro, aku nawar papat. Nah, alat cadangan ya Cak Gus ya. Nah, terus lokasi peralatan berdekatan sehingga dapat digunakan sesuai jadwal. Hari ini ngirim material di sana, besok ngawal ngirim material yang di paket satunya. Boleh kalau lokasinya berdekatan dan peralatan tersebut bisa dimobilisasi. Terus kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari satu paket pekerjaan. Tapi rata-rata ini gak didelok Cak Gus ya. Akan bisa pojok ya gak maca klausul iki Cak Gus ya. Tetap dibaca toh Cak. Oh, tetap. Berarti mulai genah awakmu Cak Gus. Mulai genah. Menggugurkan. Oh iya, benar. Mau kalau jauh titik-titik gugur, jangan dikit-dikit gugur nih. Kita ini pokja pemilihan, bukan pokja pengguguran. Pengguguran kan biar ya Cak Gus ya supaya nggak jadi bicaranya kan gitu. Alatnya sama, 5 paket ya gugur toh Cak. Oh ngono ya, ya. Berarti mulai cerdas juga kamu Cak Gus. Itu barokah poso. Nah, karena saya sudah nunjuk Cak Gus Woyo, maka materi juga sudah selesai. On time ya Cak Gus ya. Saya kembalikan kepada Cak Gus Woyo. Monggo kita lanjutkan diskusi ya Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke Cak Gus. Terima kasih Cak Mustafa. Dengaran Cak, aku lagi harmoni Cak. Nah, kurang 3 menit menunggu. Sapong sih. Wis tak setting sedemikian rupa. Aku ditegur suhu. Ojo kakek ngomong. Ini rano rame ini. Iya. Oke, siap. Jadi, begitu Bapak Ibu, terima kasih. Mantap sekali nih Cak Mustafa. Ya kalau lah. Materinya mantap ini sampai banyak sekali yang bertanya di chat ini. Cuma kembali tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu yang mau tanya silakan ke raise hand. Jadi yang sudah tanya di chat, saya sarankan silakan ke raise hand dulu. Jadi kita maksimalkan di raise hand. Dan langsung aja ke raise hand yang pertama ada Pak Darmawan. Silakan Pak Darmawan bisa langsung ditanyakan. Silakan Pak Darmawan. Ya, terima kasih Cak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya mau akeh sing salah ketik maklum. Sirai tok mumet poso pisan. Dari Sulawesi Barat ini Pak, Oh, Sulawesi Barat. Oke, salam sehat selalu Sulawesi Barat. Oke, siap. Cak, saya mau tanya nih Cak terkait peralatan peralatan utama. Ya. Ini untuk klarifikasi bukti peralatan ke toko, boleh nggak Cak ya? Oke. Jadi ketentuannya jika ragu loh ya. Ketentuannya jika ragu. Jika ragu kita klarifikasi ke toko yang mengeluarkan bukti peralatan itu. Ya. Kemudian jika ternyata nota itu ternyata palsu, apakah itu bisa menggugurkan nggak Cak? Ya. Ketentuannya toko itu yang mengeluarkan gitu. Oke, baik. Ketentuannya kan gini ya. Tak buka dokumen juga ya Cak Gus ya. Cek clear ya Cak Gus ya. Oke, Cak, biar valid Cak. Jadi cek clear. Jadi memang ketentuannya Pak Bu, klarifikasi peralatan itu hanya jika ragu saja, jika pokja ragu. Jika enggak, maka enggak perlu pada saat klarifikasi harus membawa semua bukti-bukti peralatan enggak Pak Bu, karena ini klausulnya di MDP yang sekarang tak bukakan. Sebentar, sabar ya Cak Gus ya. Oh lu tak siap Cak Gus, gara-gara laptop lali tak tutup itu apa? Ya salah saya Om. Ya, iya. Senjata ini kan ngono dhewe iki. Aku tak mau coba izin share screen nggih. Mau izin share screen sih. Nah, kan kudu izin mbek moderator.
Oke, kata Cak Agus. Ini di MDP kita Pak Bu, yang saya warna merah. Kata. Ireng, Sa. Ireng, Sa. Ya. Irengan wajahmu Cak Gus. Ini batuk ireng gak kena cahaya. Tuku lampu ta, lampu sorot itu loh. Jadi cek ketok pasang. Gitu. Oh, nah, ini loh, coba. Ini di MDP nggih, di MDP kita. Itu juga di lampiran 2 klausulnya sama Pak Bu, coba. Bukti peralatan milik sendiri, sewa beli, atau sewa yang disampaikan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada butir A, butir B, dan butir C, tidak dilakukan klarifikasi secara fisik. Maksudnya apa? Peserta misalkan nyampaikan bukti saya pernah beli mobil kepada Cak Gus Woyo, kan kwitansi ya Cak Gus ya? Ya. Di bukti aslinya, bukan itu. Ya. Maksudnya ini klausul ini. Gitu. Karena butir A, butir B kan ini di atas. Coba. Bukti dasar peralatan utama. Bukti kepemilikan peralatan milik sendiri. Gitu. Berupa apa? Yaitu STNK, BPKB, invoice, dan seterusnya. Terus bukti pemilikan berupa sewa beli. Sama, entah itu perjanjian sewa beli, invoice, atau uang muka, atau yang lain. Gitu. Coba klausulnya di sini. Serta C kan, C ini surat perjanjian sewa, surat perjanjian sewa disertai bukti-bukti kepemilikan dari pembeli sewa atau bukti penguasaan peralatan. Tidak dilakukan klarifikasi secara fisik. Yang perlu dipahami Pak Bu, berarti klausul ini Pokja tidak perlu pada saat mengundang itu hanya mengundang pembuktian kualifikasi, kan gitu ya Cak Gus ya. Jadi klarifikasi peralatan utama kalau kita lihat klausul ini, coba bukti peralatan yang dibahas di A, di B dan C tidak dilakukan klarifikasi secara fisik. Berarti Pokja hanya jika ragu saja. Jika terdapat yang ragu, maka itu boleh diklarifikasi. Contoh pertanyaan, kembali ke pertanyaan Bapak, ini notanya kok cuman seperti ini ya, kan ini Cak Gus ya. Maka tanya ke tokonya, kan itu ya Cak Gus. Apa pernah jual beli alat ini kan gitu nggih? Ya. Nah, kalau ternyata enggak pernah, ya berarti mohon maaf bukan mengatakan palsu nggih, Pokja itu tidak boleh menjustifikasi bahwa bukti-buktinya palsu. Yang dibunyikan ya klarifikasi ke peserta, dipanggil aja. Ternyata setelah kami klarifikasi Pak, kami ragu, ternyata enggak pernah ada transaksi jual beli ini. Artinya diragukan kebenarannya seperti itu nggih. Ya maka kalau peserta sudah diklarifikasi dan oke, ya udah kita gugurkan, berarti tidak memenuhi syarat. Seperti itu nggih. Seperti itu Pak Darmawan. Iya Pak. Iya, berarti Cak jika dinyatakan palsu sama sama toko yang bersangkutan itu bisa menggugurkan ya Cak ya? Iya. Iya, berarti dianggap tidak menyampaikan kalau saya kan gitu nggih. Tapi kemudian ya maaf Pak. Ini yang ini yang warna merah ini yang tidak dilakukan klarifikasi secara fisik, menurut pemahaman kami itu bukan terkait notanya tapi terkait fisik peralatannya. Itu yang tidak boleh dihadirkan atau diklarifikasi begitu. Apakah benar ada kendaraan ini atau peralatan ekskavator seumpama begitu. Jadi itu yang tidak boleh diklarifikasi secara fisik, tapi bukan bukti peralatannya begitu ya, yang kami pahami. Ya, saya juga dulu sama pemahamannya sama dengan Mas Darmawan. Saya sama dulu pemahamannya. Coba kecuali kata-kata bukti ini hilang. Nah, kecuali kata-katanya peralatan milik sendiri, sewa beli sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik. Ini baru peralatannya. Tapi kalau sudah ada bukti, kan ini yang di atas bahas bukti-bukti ini di atas. Poin A, poin B, poin C ini kan membahas bukti. Maka yang tidak perlu diklarifikasi juga buktinya tidak perlu sekarang ini Pak Bu. Bukti fisiknya bukan peralatannya Cak ya, bukan. Iya. Betul. Jadi kalau dulu di Permen PUP 14 kan bukti fisik peralatan kan ya. Jadi sekarang tidak perlu. Jadi walaupun lokasi alatnya, kondisi alatnya, serta buktinya tidak perlu jenengan klarifikasi lagi. Keaslian mana ini bukti nota aslinya, mana ini bukti kwitansi aslinya. Maksudnya kan ini kata-kata ini nggih.
kalau kita pahami mendalam coba, berarti bukti-bukti kwitansi asli, BPKB asli, dan lain-lain tidak perlu peserta suruh bawa aslinya, karena sudah ada klausul ini di IKP kita. Nah, maka pemahamannya kalau kita di atas membahas bukti, berarti bukti-bukti yang dibahas di poin A, poin D, B, dan poin C. Seperti itu Mas Darmawan ya. Maka jangan Terus usah. tadi yang kita klarifikasi ke tokonya itu gimana itu, Cak? Karena Maksud ragu, kan memang diizinkan. Kan diperbolehkan di dokumen. Coba saya cari keraguan ya. Meragukan. Diragukan ya, ya, oke, sebelum di itu sebelum dicari itu ada ya? satu lagi yang mengganjal ya, ini, Cak. Oke, apa nih mengganjal? Nah ini coba. Ya, gini ya. Iya. Pokja pemilihan dapat melakukan klarifikasi konfirmasi secara tulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, tapi tidak boleh mengubah substansi. Tadi jenengan kan ragu terhadap bukti pembelian, ya boleh lakukan klarifikasi. Apa benar toko ini pernah menjual alat ini? Kalau enggak, berarti dianggap tidak menyampaikan bukti, kan gitu, nggih. Seperti itu. Tapi jangan minta asli-aslinya mana, suruh bawa semua, enggak begitu, nggih. Karena sudah ada tadi klausul di atasnya. Nggih, terus apa lagi Mas Darmawan? Ya, sedikit lagi, Cak. Terkait ini, peralatan yang sudah dipindah tangankan itu berkali-kali, artinya sudah dijual berkali-kali, Cak. Kayak ekskavator umpamanya sudah dijual 4 sampai 5 kali begitu. Nah, itu bukti peralatan yang diminta, apakah bukti kwitansi cukup kwitansi terakhir aja atau kita minta juga kwitansi ini yang pertama gitu. Oke, sama dengan Mas Darmawan, pernah beli mobil second nggak? Ya. Nah, ya. Pernah. Nah, pada saat beli mobil second sudah pindah tangan ketiga. Apa Mas Darmawan minta, dulu waktu pindah tangan dari pihak pertama, kedua, ketiga, apa kita minta juga? Kan enggak ya? Yang penting ada STNK, BPKB, ada mobilnya ya sudah. Nah, artinya Pak Bu, coba klausul-klausul seperti ini itu Pak Bu, tadi yang kita bahas yang sawarnai merah, kenapa sih sekarang kok seperti itu? Karena pada saat berkontrak, alat yang tidak bisa dimobilisasi cukup diganti saja dengan alat yang memiliki kinerja minimal sama, kan gitu ya. Sekarang kan seperti itu. Sama dengan sertifikat personil. Ternyata Mustafa yang ditawarkan enggak punya sertifikat ternyata. Di penyerahan lokasi pekerjaan tinggal disuruh ganti yang namanya Cukuswoyo mungkin yang punya sertifikat, seperti itu aja sekarang. Makanya tender ini sekarang semakin mudah kan gitu nih. Artinya di peraturan LKPP ini juga semakin diringankan peserta kita. Mungkin itu ya jawaban saya. Enggak usah kita minta mana pindah tangan yang lalu-lalu, enggak usah. Kalau Pokja ragu, ya sudah. Yang masalahnya lagi, Kak, lagi ini bukan milik sendiri tapi disewakan begitu. Apakah kita ini kan dia butuh selain bukti kepemilikan juga bukti penguasaan yang kita minta, Cak, anunya. Yang kita khawatirkan jangan sampai maksudnya peralatan yang dia sewakan ini ternyata memang bukan miliknya dia begitu. Jadi kita kan Pokja wajib minta ini bukti penguasaannya, bukti penguasaan terhadap alat tersebut. Oke, siap. Kembali ke materi ya, tak buka materi klausul. Oke, memang dulu saya pemahamannya sama dengan jenengan. Jadi setelah kita pikir-pikir panjang, iya ya kita ini bukan Pokja pengguguran ya Pak Nasir ya. Kita ini ternyata Pokja pemilihan kan gitu ya Pak Nasir ya. Artinya sebagaimana disampaikan oleh Kementerian PUPR dulu kita ini sebetulnya dalam rangka membangun trust kan ya kepada peserta tender. Coba seperti ini nggih. Kalau sewa kan klausulnya hanya seperti ini. Kelihatan ya Mas Darmawan ya? Iya. Kok kembali ke terakhir? Alah. Lucu sing iki to, Cak. Iku elek, Cak. Elek koyo awakmu jadi. Alah, iki ya. Sewa sekarang. Kok pindah. Kan peserta hanya menyampaikan surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan atau penguasaan. Ternyata kalau alat itu dikuasakan, tidak perlu lagi minta ini, Pak Bu. Coba nggih.
berupa ini bukti kepemilikan atau coba ini klausul atau kelihatan ya Mas Darmawan ya. Kelihatan, Ya. kelihatan. Berarti kita ini pada saat ada perjanjian jika alat itu sewa, Pokja hanya kita cek surat perjanjian sewanya ada enggak? Oh ada. Terus kalau ini milik sendiri berarti ada enggak bukti STNK, BPKB atau invoice dan lain-lain gitu. Oh kalau sudah ada ya sudah, walaupun bukan milik sendiri itu tidak menggugurkan loh ya. Walaupun CV-nya CV Mustafa, ternyata STNK ataupun BPKB ataupun dokumen lain yang dilampirkan itu masih atas nama Mas Darmawan, itu tidak menggugurkan. Itu nggih. Seperti itu. Terus yang kedua, jika ternyata bukan milik si pemilik sewa alatnya, milik orang lain tapi dikuasakan, kan seperti itu nggih. Dikuasakan. Maksudnya dioperasionalkan lah, saya punya alat, minta tolong Mas Darmawan supaya saya ini bisa nyicil mobil saya tiap bulan, daripada saya pakai yang tidak jelas kan lebih baik tak operasionalkan sehingga dapat penghasilan. Cukup surat kuasa dari peralatan ke pemberi sewa. Jadi kalau sudah ada klausul atau Bapak Ibu, ya cukup ini, tidak perlu lagi tanya mana bukti STNK-nya atas nama Cak Darmawan atau Cak Kusun, tidak perlu karena klausulnya sudah atau Pak Bu. Jadi surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan atau penguasaan, kan seperti itu nggih. Kalau sudah ada bukti penguasaan, surat kuasa ya sudah, tidak perlu minta lagi di bukti BPKB-nya seperti itu karena klausulnya atau di sini kata sambungnya. Itu sih Pak Darmawan. Hingga sekarang ini kenapa sih kok dibikin mudah, soalnya tidak bisa dimobilisasi, cukup ganti, maka semakin dipermudah proses tender ini. Seperti itu nggih. Sekarang Pokja ini ya prinsipnya kerjanya dibikin semakin mudah, yang berat ada di PPK kan gitu ya Cak Guswoyo ya. Pokja ini tambah mudah. Dulu saya senang Mas Darmawan, waktu klarifikasi fisik alat, saya keliling dapat SPPD tiap hari. Ke Banyuwangi, ke Probolinggo, bisa berhari-hari kayak Cak Kuswoyo saya dapat uang harian. Seperti itu nggih. Itu sih jawaban saya Mas Darmawan, tidak perlu menanyakan bukti kalau sudah ada surat penguasaan. Seperti itu nggih yang di klausul bawah ini. Boleh surat pengalian hak, boleh surat kuasa, coba pernyataan tok juga boleh loh. Surat pernyataan penguasaan alat cukup, coba, atau bukti pendukung lainnya. Artinya kan berarti semakin mudah proses tender yang sekarang. Itu sih jawaban saya Mas Darmawan. Mudah-mudahan sepaham ya. Pokja sekarang dibikin mudah, ya ayo kita sama-sama trust kepada peserta. Oke, Cak. Siap. Terima kasih, Cak. Sama-sama. Ada tambahan, Prof. Mukhlis atau Suhu? Tadi kayaknya Suhu masuknya. Monggo, barangkali ada tambahan, Pak Mukhlis atau Pak Muji. Lanjut. Oh, lanjut. Siap. Masih banyak yang resen nanti. Oh, siap. Kasih kesempatan bagi yang resen gitu kan. Ya, lanjut Pak Nukman. Aku tambah. Oh ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum, Camus. Oke, siap. Iya. Jadi siapa ini? Camus. Halo? Pak Numan dari mana Pak Numan? Kenal lah, saya kenal. Dari Maluku Sulawesi Utara. Maluku. Maluku Utara. Oke, siap. Ya, ini Camus. Oke. Kalau misalnya ini ada studi kasus ini. Kalau misalnya ada pekerjaan hotmix yang nilainya 5 miliar. Jadi hotmix yang nilainya 5 miliar. Setelah PPK melakukan inventarisasi peralatan, ternyata peralatan yang dibutuhkan lebih dari 6 peralatan. Ya, terus. Lebih dari 6 peralatan, maka PPK memasukkan semua peralatan-peralatan yang dibutuhkan ke dalam spesifikasi. Nah, ternyata setelah peralatan dimasukkan dalam spesifikasi, kemudian dilakukan review dengan Pokja, Pokja kan membatasi sampai 6 peralatan. Tidak bisa lebih dari 6 peralatan, karena nilai habisnya kan di bawah 15 miliar. Nah, setelah itu kemudian ditenderkan. Setelah ditenderkan, kemudian didapatkan pemenang misalnya. Pemenang yang bisa menyanggupi, bisa melaksanakan dengan 6 peralatan. Ternyata setelah ditetapkan sebagai pemenang, kemudian dilakukan rapat persiapan penandatangan kontrak dengan PPK-nya. Ternyata PPK-nya mengharuskan bahwa penyedia dia harus menyiapkan lebih dari 6 peralatan sesuai peralatan yang dimuat di dalam spesifikasi. Karena memang untuk pekerjaan hotmix memang peralatannya lebih dari 6.
Kalau dia kurang dari 6 itu hotpitch tidak bisa dilaksanakan. Kira-kira bagaimana ini menurut pandangan Cakmus? Apakah penyedia bisa dibatalkan kalau dia tidak bisa menambah tidak bisa menyanggupi semua peralatan yang tercantum di dalam spesifikasi, ataukah kira-kira bagaimana? Mohon petunjuk, Cakmus. Terima kasih. Siap. Bapak Ibu, tender itu kan paling banyak 6 jenis. Pada saat pelaksanaan pekerjaan ternyata PPK membutuhkan 10 jenis alat, kan tetap boleh. Tapi itu merupakan persyaratan berkontrak. Kan seperti itu, nggih? Persyaratan berkontrak itu dituangkan di dalam spesifikasi teknis juga. Jadi peralatan yang dikompetisikan pada saat proses tender ada 6, peralatan yang harus dimobilisasi pada saat pelaksanaan pekerjaan ada 10 jenis, kan seperti itu, nggih? Tuangkan juga dalam syarat-syarat khusus kontrak, kan itu ya. Tuangkan juga dalam syarat-syarat khusus kontrak. Artinya apa sih? Peralatan itu kan tidak bersamaan harus hadir saat itu, kan seperti itu ya. Pemahaman saya ya, Cak Kusoyo ya. Walaupun 6 jenis enggak mau, kan alat itu mobilisasinya kan sesuai kebutuhan. Saat ini waktunya ngangkut pasir, saat ini waktunya ngangkut urukan. Yang hadir berarti saat hari itu adalah dump truck, kan gitu ya Cak Agus ya. Berarti kayak crane atau yang lain yang belum dibutuhkan berarti belum saatnya dimobilisasi, seperti itu kan ya. Artinya tidak bersamaan Pak Bu, mobilisasinya sesuai dengan metode pelaksanaan. Berarti tanggal ini dump truck harus 50 dihadirkan karena mobilisasi pengurukan pelabuhan misalkan. Sedangkan alat yang lain ya enggak hari itu juga kan mobilisasi, mungkin lusanya berdasarkan kebutuhan. Nah, kalau sudah tertuang di dalam kontrak Pak Bu, syarat-syarat kontrak tertuang di dalam spesifikasi teknis, maka peserta itu sudah sepakat bahwa siap untuk dan sanggup melaksanakan pekerjaan. Maka kalau ternyata tidak sanggup Pak Bu, karena kalau alat itu yang 10 jenis tidak bisa dimobilisasi ataupun dump truck 10 unit, walaupun yang disyaratkan 3 tidak bisa dimobilisasi, secara otomatis kan mengganggu metode pelaksanaan pekerjaan yang berdampak akan molornya pekerjaan. Ya kalau memang tidak sanggup berarti kan tidak sanggup melaksanakan kontrak yang sudah ditandatangani, kan seperti itu. Ya berarti ya kalau saya jadi PPK-nya ya SP1 dulu kan. Kontrak itu tidak serta-merta langsung putus kontrak Pak Muklis ya. Ada SP1, etus kontrak seperti itu nggih. Ya kalau belum bisa dimobilisasi SP1, SP2 dan seterusnya. Kalau memang tetap tidak bisa dilakukan mobilisasi ya putus kontrak kalau sudah terbit SP3 seperti itu nggih. Karena berarti metode pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan sesuai schedule-nya. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin Pak Muklis bisa melengkapi Pak Muklis. Ya jadi begini Pak Camus. Oke, siap. Berarti taruhlah misalnya pada saat rapat persiapan pelaksanaan rapat persiapan penandatangan kontrak, kemudian walaupun misalnya penyedia mengatakan bahwa saya tidak sanggup, tetap PPK melakukan penandatangan kontrak atau bagaimana? Oke, siap. Pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak kan semuanya dibahas kan, semuanya dibahas termasuk metode pelaksanaan, termasuk spesifikasi teknis dan lain-lain. Berarti kalau memang sejak awal sudah menyatakan tidak sanggup, berarti kan memang tidak sanggup bekerja. Ya terbitkan berita acara kan seperti itu nggih. Pak Bu, yang perlu dipahami nggih. Nah, ini kembali katanya Pak Muklis filosofi. Kenapa sih rapat PAM itu juga sudah dihapuskan? Karena banyak permainan di sana. Sertifikat tidak bisa pura-pura tidak bisa dibuktikan sehingga turun ke urutan kedua. Coba selisihnya berapa miliar, misalnya 3 miliar. Atau yang lain tidak bisa dibuktikan, turun ke urutan berikutnya. Itu kan potensi kerugian negara Pak Bu. Maka PAM itu dihilangkan. Maka kalau saran saya, kalau memang sejak rapat persiapan penandatanganan kontrak tidak sanggup untuk melaksanakan, ya terbitkan berita acara, terbitkan surat pernyataan. Artinya seperti itu ya, kalau otomatis turun ke urutan berikutnya kalau memang sudah menyatakan tidak sanggup. Kenapa? Peserta yang ikut tender itu Pak Bu, ikut nawar secara otomatis itu menyanggupi semua ketentuan
baik itu ketentuan spesifikasi teknis, ketentuan berkontrak itu sudah menyatakan sanggup semuanya, nggih Pak Bung, nggih. Karena di IKP sudah jelaskan dengan ikut tender, mengikuti tender kan seperti itu, nggih. Peserta secara otomatis menyetujui seluruh pernyataan-pernyataan, kan seperti itu, nggih, di IKP juga ada. Itu sih kalau memang tidak menyatakan tidak sanggup bekerja, ya sudah terbitkan berita acara, ada bukti-bukti pernyataan dan seterusnya, sehingga kalau ada apa-apa BPK ya aman. Yang penting apa Pak Bu? Jangan mencari-cari seolah-olah tidak sanggup bekerja sehingga turun ke urutan berikutnya yang selisihnya juga tidak sedikit. Kan bisa jadi pengaturan di sana juga. Itu yang terpenting, tidak ada niat jahat lah. BPK tidak ada niat jahat, turun ke urutan berikutnya sehingga mohon maaf mendapatkan sesuatu, itu yang enggak boleh. Mungkin itu jawaban saya sih. Monggo Pak Muklis. Ini taruh misalnya dibalik Cak Mus. Boleh di mana? Kalau penyediaannya misalnya berkeras, saya kan sudah ditetapkan sebagai pemenang. Saya kan sudah menyiapkan 6 peralatan yang diminta di dalam dokumen pemilihan. Saya kan sudah menyanggupi bisa menyiapkan 6 peralatan. Nah, kemudian saya sudah ditetapkan pemenang oleh Pokja. Toh kenapa misalnya setelah PPK meminta untuk melengkapi dokumen menyiapkan peralatan sesuai yang diminta di dalam spesifikasi, kenapa saya harus digugurkan pada saat penandatanganan kontrak? Saya kan sudah melalui tahapan-tahapan pelelangan misalnya. Kenapa misalnya saya harus digugurkan begitu? Apakah kira-kira tidak berisiko terhadap PPK? Misalnya apakah misalnya kalau taruhlah misalnya penyedianya melaporkan ke aparat hukum bahwa ini ada permainan di level PPK ini, misalnya saya sudah ditetapkan oleh Pokja sebagai pemenang, ternyata pada saat penandatanganan kontrak karena peralatan yang diminta di dalam peralatan yang saya bisa penuhi, hanya yang bisa saya sanggupi adalah peralatan yang diminta di dalam dokumen pemilihan. Saya tidak menyanggupi peralatan yang diminta di dalam spesifikasi misalnya. Kira-kira bagaimana? Siap. Pertanyaan saya ke Mas Numan, pada saat itu apakah peralatan yang harus dimobilisasi di luar yang ditenderkan sudah dituangkan dalam spek? Sudah belum? Iya. Sudah. Kalau misalnya semua peralatan yang dibutuhkan di dalam proses berkontrak nantinya dicantumkan semua di dalam spesifikasi. Iya. Prinsipnya gini Pak Nurman, peserta itu harus melaksanakan semua yang ada di dalam ketentuan dokumen spesifikasi teknis. Dokumen metode pelaksanaan, maka dilengkapi juga tuangkan di dalam syarat-syarat berkontrak di SSKK-nya. Jadi pada saat pelaksanaan kontrak, peserta harus dapat memobilisasi alat, sebutkan semua. Seperti itu, nggih. Karena memang ketentuannya, contoh gini, nggih. Ada lip yang ditentukan oleh PPK, mereknya Kuswoyo. Regone 1 miliar. Peserta menawarkan lip mereknya Suhendra yang harganya hanya 500 juta. Itu dan tidak gugur kan ya. Tapi pada saat pelaksanaan kontrak tetap harus beli lip yang mereknya Kuswoyo. Seperti itu nggih. Semua ketentuan spesifikasi teknis harus dilaksanakan oleh pemenang tender. Seperti itu nggih. Maka pada saat ikut menawar, peserta ini secara otomatis sudah sanggup melaksanakan semua ketentuan. Cuman kelemahannya peserta kita ini kadang-kadang tidak pernah baca IKP, tidak pernah baca syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, yang dibaca hanya LDP, LDK kan gitu ya Pak Numan ya. Iya. Itu kelemahan peserta kita memang. Ya itulah tugas kita membina mereka bersama gitu. Harus dibaca. Maka setiap saya disuruh Pak Muklis ngoceh gitu, ngelodruk, ya saya sampaikan kepada para penyedia itu, ya harus dibaca semua ketentuan IKP, ketentuan SSUK, SSKK. Kalau menurut saya Mas Numan, ya kalau tidak bisa melaksanakan spek, ya tetap terbitkan SP, tapi ya berkontrak dulu kalau menurut saya. Berkontrak cuman menjelaskan semua apa-apa yang harus dilaksanakan. Saya yakin Pak Numan, peserta itu kalau sudah ikut tender pasti kan ingin melaksanakan pekerjaan. Kemungkinan kecil lah terjadi peserta yang seperti itu. Menurut saya loh ya. Kalau sudah ikut tender, ikut nawarkan, pingin menang dan pingin melaksanakan pekerjaan. Semua ketentuan spek harus dilaksanakan. Seperti itu sih. Kalau memang, mohon maaf nih, kalau memang ada yang mengatakan tidak sanggup, kayak menurut saya cari-cari itu Pak Numan. Menurut saya loh ya, itu harus dilengkapi bukti, lengkapi pernyataan, lengkapi berita acara, sehingga kalau dipanggil temannya Pak Muklis,
yang gambarnya timbangan, semuanya by data, by dokumen, gitu ya. Tidak ada alasan tidak melaksanakan spek kalau sudah ditetapkan sebagai pemenang. Seperti itu ya, pemahaman saya. Oke, sama-sama. Oke, Pak. Romulus? Iya, apa ngelengkapi? Kudu bengok, Pak Muklis. Lengkap itu. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut ke Pak Wira Sasmita, monggo, Pak. Pak Wira, silakan di-unmute. Oh, Pak Wira? Oh, hilang. Pak Wira hilang. Bu Rini. Nah, hilang. Bu Rini, monggo Bu Rini. Mas Wira ono lho iku, videonya obah-obah kok. Mic-nya belum dibuka, Mas Wira. Mic-nya. Wah, ini sudah. Maaf Cak Mus, di jalan ini. Iya, kelihatan goyang-goyang mobilnya. Ngapain kok mobilnya goyang-goyang? Banyak ininya, tidurnya Cak Mus. Oh, tak pikir kayak Cak Gus dulu mobilnya goyang dewe. Siang Cak Mus. Iya, siang, setengah sore, setengah Ya. mendekati buka. Ya. Ini Cak Mus, saya Wira Sasmita dari Pangkal Pinang Cak Mus. Oke, siap. Mau bertanya masalah personel manajerial Cak Mus. Iya. Kecil kan dipersyaratkan SKT Cak Mus ya. Oke, betul. Ditawarkan SKA itu digugurkan atau tidak Cak Mus yang untuk penawaran SKA. Yang berikutnya Cak Mus terkait dengan peralatan Cak Mus. Oke. Ini di Pulau Bangka kan kepulauan Cak Mus. Iya. Dump truck, tapi ditawarkan dump trucknya itu berada di Pulau Jawa Cak Mus. Nah itu secara mobilisasi kan itu menghambat pekerjaan Cak Mus. Itu apakah digugurkan atau tidak Mus? Yang terakhir terkait sertifikat itu katanya tidak dievaluasi Cak Mus ya, sertifikat kompetisi kerja itu sama pokok Mus. Nah itu aja Cak. Mohon dijawab Cak Mus, sarannya Cak Mus. Terima kasih. Oke, siap. Aku tak izin share screen ya Cak Gus ya. Lagi share screen. Kok kerasa ngelak Cak Gus? Kuwi jere Rangga kon ngombe Cak. Rangga ono tadi. Ono. Oke, siap. Apa Cak Rangga? Dia. Nah. Oke, wis ketok ta, Cak Gus? Wes, secara pengalaman. Lah, kok balik rene. Evaluasi. Ada wis tak tekek nang gone kaya ngono. Iki tak belani mulai isuk mau lembur gawe materi iki. Cek tampil beda maksudnya untuk materi yang biasa nih. Iya, materinya beda ya, orang dibagi ya. Oh, iki demi jenengan semua. Nanti ya personil mana ndukur ya. Oke. Mau tak buka pas lo Cak, tiba-tiba melenceng. Nih. Mas apa Bang? Cak, siapa jenis Cak? Cak. Mas Wira. Mas Wira. Ya. Di penawaran personil manajerial yang harus disampaikan peserta pasti coba daftar isian personil manajerial, ya kan? Hanya daftarnya saja. Iya, Cak Mus. Coba, kan gitu ya. Yang kedua, daftar riwayat pengalaman kerja. Kalau minjam istilahnya Cak Kuswoyo CV, kan kebarat-baratan dia. Atau referensi kerja dari pejabat penandatangan kontrak. Berarti yang disampaikan yang dua ini kan dia. Betul nggak? Oke. Iya, Cak Mus. Sertifikat itu enggak perlu kita lihat, Pak. Enggak perlu kita lihat. Walaupun nanti yang ditawarkan misalkan diminta SKTA 022 yang ditawarkan TA 021 misalkan. Enggak digugurkan. Kenapa? Itu nanti ranah saat berkontrak. Itu nggih. Pada saat penyerahan lokasi dan personil
itu dibuktikan di sana sertifikatnya. Dulu yang ditawarkan namanya Cak Kuswoyo, saya mensyaratkan SKT dan tawarkan SKA. Sebetulnya kan boleh, itu boleh. Terus PPK minta ganti, wes poin tetap saya mintanya SKT, boleh, tapi itu ranah berkontrak ya, bukan digugurkan ya. Maka supaya itu clear, Mas Wira, maka di dokumen pemilihan itu yang sekarang, itu kami modif seperti ini di poin 8.3. Kita cek ya, yang dokumen yang saya buat. Nanti poin 8.3. Kata Gus, belum share ya. Iki lek poso gagal fokus kok anjene. Tapi kan pahalane akeh lek anu ya, lek poso. Nih. Kelihatan? Alah sapa seneng mau Wira. Ya, kelihatan. Kelihatan. Maka supaya clear Cak Wira di poin 8.3 ini saya terus terang di kami nggih, kami tambahi seperti ini di 8.3. Tadinya kan enggak ada. Walaupun sebetulnya tanpa ditambahi sebetulnya sudah clear kenapa peserta itu hanya menyampaikan daftar personilnya saja. 2 ya, sudah 2, pelaksana sama personil K3 seperti itu, guys. Terus sama referensi kerja atau CV. Nah, ternyata kalau tidak ditambahi klausul ini kan tidak clear. Maka sebaiknya ditambahi ini juga kami adopt dari yang SUPPR nomor 18 kan gitu, guys. Sertifikat kompetensi kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat pemilihan. Itu kita tambahi seperti ini supaya clear, Pak Wira, supaya tidak ada penolakan dari PPK dan lain-lain. Sebetulnya tanpa ditambahi pun sudah clear kenapa peserta itu tidak perlu menyampaikan sertifikat, hanya daftar isian, personilnya minta 2, kan gitu nggih. Sama pengalaman yang kita nilai. Karena apa? Ketentuan evaluasi itu kompetensi yang dinilai adalah pengalaman, bukan sertifikatnya. Coba kita kembali. Ini clear ya? Lebih baik ditambahi seperti ini ya. Supaya jadi, clear. Yang dinilai pengalaman sejenisnya, Cak Mus ya? Yang diminta ya? Yang dinilai adalah pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi. Coba ini klausul ini kan saya kutip dari kok lip meeting atau share screen. Ini kelihatan ya? Oke, Mas. Oke, kelihatan. Nih coba di poin ini kompetensi personil manajerial meliputi lamanya pengalaman bekerja, ya kan? Bukan dilihat sertifikatnya, betul nggak? Iya. Ya. Terus pengalaman kerja yang dihitung nih berdasarkan daftar riwayat, ya. Terus yang terpenting, Pak, bukan pekerjaan sejenis. Nih, ini yang saya blok ya. Coba. Penilaian pengalaman petugas keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi bukan yang ini. Ini yang ini, poin ini. Nih. Penilaian pengalaman manajer pelaksanaan proyek atau manajer teknis serta pelaksana kan itu nggih dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, bukan sejenis konstruksi apapun. Walaupun tendernya sedang melaksanakan tender bangunan gedung, riwayat pengalaman yang disampaikan pengalaman bangun jembatan atau sumber daya air atau jalan itu sudah memenuhi syarat. Kenapa? Ketentuan di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 juga di IKP itu sudah begini. Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, tidak dikatakan konstruksi sejenis. Nah, itu ya. Tidak dikatakan konstruksi dalam bidang yang sama, tidak. Clear ya Mas Wira ya? Maka konstruksi apapun jangan digugurkan, pokok pengalaman konstruksi seperti itu nggih. Jadi kalau SKT-nya SKT bangunan dia beri SKT jalan aspal itu masalah. Gimana Pak Cak Mus? Enggak masalah. Enggak masalah Cak Mus ya. Karena apa? Itu nanti ranah berkontrak. Jadi personil jadi itu sudah ranah berkontrak. Ada di SSUK juga Mas Wira. Kan perlu nyari SSUK nggih. Pada saat penyerahan lokasi dan personil itu, pembuktian penyerahan lokasi pekerjaan dan personil, peserta itu harus membuktikan sertifikat personil, kan gitu di SSUK juga ada.
Apabila, maka di klausul di sini, nih kembali ke klausul ini, nih. Tahu ya, belum share screen ya, belum share screen. Maka sebaiknya ini kan diambil dari SSUK juga klausul ini. Nih, sertifikat kompetensi tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan saat pemilihan 2. Dalam hal sertifikat kompetensi kerja tidak dapat dibuktikan sesuai yang disyaratkan dalam LDP, maka pada saat penyerahan lokasi kerja dan personil, PPK meminta penyedia untuk mengganti dengan personil manajerial yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Kalau kita mintanya SKT TA022 yang ditawarkan TA021, ya cukup diminta mengganti. Tolong diganti dong. Ini Mustafa ini enggak punya TA022 kok. Punyanya TA021, ganti personil lain yang memiliki TA022. Seperti itu nggih. Mas, maka klausul ini kan dari SSUK juga ini. Kita ambil dari klausul SSUK. Tuangkan di dalam IKP di bagian sertifikat kompetensi kerja di poin 8 ini. Oke, di klausul 8. Di kami, di pokja-pokja di kami, ini sudah kami cantumkan seperti ini. Penyedia wajib mengganti dengan personil manajerial yang memenuhi ditentukan. Karena sertifikat ternyata sudah merupakan ranah berkontrak. Seperti itu sih jawaban saya, Mas. Ya, terima kasih Cak Mus. Oke, sama-sama. Ini tuangkan dalam dokumen. Ini dokumen pemilihan yang saya tenderkan ini. Iya, Cak ini Mus. Coba. Ini kan dokumen asli tender yang saya buat, yang saya tenderkan nih. Pekerjaan jalan. Kemarin tanggal 7 April kan ini. Pekerjaan jalan. Mungkin pertanyaan yang terlintas di Bapak Ibu yang lain ini. Personal manajerial maupun dan daftar peralatan. Nah, pertanyaannya kalau misalkan tidak melampirkan daftar personil dan daftar peralatan itu bagaimana, Cak? Ini ada pertanyaan seperti itu bicara. Ya, berat. Siap. Harus menyampaikan dua-duanya ya, Pak Bu. Yang daftar personil manajerial yang ada namanya Mustafa, pengalamannya berapa tahun, pendidikannya apa, di daftar, mohon maaf, di daftar di contoh dokumen penawaran itu kan ada di lampiran nggih, bentuk dokumen. Itu contohnya tidak ada klausul sertifikat, itu daftar saja nggih. Yang penting daftarnya ada, dilengkapi dengan referensi kerja atau daftar riwayat. Jika mensyaratkan pengalaman loh ya, maka dua-duanya harus ada. Ternyata tidak menyampaikan daftar, ya berarti kan gugur, kan gitu ya Cak Kusoya ya. Berarti gugur karena harus menyampaikan dua-duanya. Seperti itu nggih. Kalau kembali ke IKP ya harus menyampaikan dua-duanya, daftar dan riwayat atau referensi kerja. Seperti itu sih kalau saya Cak Kus. Lek kalau daftar ya gugur kan gitu nggih. Karena di sistem juga yang diminta daftar ya. Iya, daftarnya. Di IKP juga menyatakan begitu, daftar dan referensi atau CV itu. Atau sama alat tidak melampirkan daftar ya sudah hilang. Iya, karena harus ada daftar dan bukti kan gitu ya. Iya, seperti betul. itu. Jadi Jadi SKK-nya nggak perlu diupload ya Cak Mus ya? Nggak perlu, karena memang tidak diminta. Coba saya buka IKP ya. Yang penting daftarnya ditulis ada SKK-nya, SKK apa. Syukur-syukur ada nomor sertifikatnya kan itu. Di daftarnya kan ada. Iya. Ya, sama gitu ya. Apalagi yang mobil tadi ternyata mobilnya di Pulau Jawa, Cak Mus. Oh, ya. Sebentar. Tak buka sing materi tadi ya, Cak Gus ya. Sebentar, tak share screen lagi. Di materi sudah, mohon maaf Pak Bu, tadi materi ada yang saya ketik ya, nanti saya sempurnakan, saya share lagi di grup ya, di grup MS juga. Ini kelihatan, Mas? Mas Opo? Mas? Kelihatan, Cak Mus. Yang saya blok coba. Ini saya kutip dari loh ya, IKP ya. Saya kutip di Perlem juga sama. Pencantuman merek
tipe dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan. Clear ya? Iya, clear. Nah, clear ya. Maka walaupun paket pekerjaannya sedang yang mau dilaksanakan ada di Aceh, ternyata lokasi peralatannya ada di Surabaya, itu tidak menggugurkan. Yang penting pada saat pelaksanaan pekerjaan, alat bisa dimobilisasi. Di SSUK itu Pak Bu, jika alat yang ditawarkan tidak dapat dimobilisasi, maka cukup diganti dengan peralatan yang memiliki kinerja atau kapasitas kerja minimal sama. Kan gitu nggih? Kan gitu. Itu ya Pak, anu ya. Jangan digugurkan karena di IKP sudah ada ini klausul ini. Itu nggih? Ya. Oke. Terima kasih Cak Mus. Oke, sama-sama. Pokoknya kita pokja pemilihan Mas Wira, bukan pokja pengguguran ya. Siap Cak Mus, siap. Oke, siap. Sama pokja jalan-jalan ya Pak. Iya, Lek. Alasannya Cak Gus nyari klarifikasi Cak Lewang harian. Ya. Kalau tidak ada tambahan ke Pak Rian, Bapenda. Oh, Mas Rian. Oke. Kurang 3 menit lagi ini. Oh, sampai jam 3 ya? Iya. Ya. Ya, monggo Pak Rian. Ya, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Oh, ini teman saya ini, Bapenda Jatim ya? Oke, Pak. Oh, iya, Pak Mas Rian. Oke. Terima kasih sebelumnya. Mohon izin Pak, ini kan rata-rata tadi membahas tentang tender. Oh iya, terus. Untuk apa itu personal manager untuk pengadaan langsung dan pelatihan utama, mungkin kata kuncinya kami mudahnya lihat di mana Pak ya? Di Oke, siap. Sebentar, tak buka nih. Berarti saya mbok takokno pengadaan langsung ya? Oke, siap. Tak buka no. Personil ya? Oke, Pak. Tak share, berarti aku tuh buka IKP-nya pengadaan langsung. Sebentar. Tak mau izin share screen ya Pak Moderator. Monggo Pak. Ketok. Oke. Sudah. Oke. Oke Pak, siap. Nih, baik Mas. Kalau terkait persyaratan personil nggih untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi itu sudah ada di IKP nggih, ada di halaman 9, Pak. Daftar personil beserta kan gitu nggih, sama dengan tender. Daftar personil beserta riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pejabat penandatanganan kontrak kan itu ya. Artinya harus ada 2 kalau itu mensyaratkan pengalaman. Kalau tidak mensyaratkan pengalaman ya cukup daftarnya aja kan gitu, tidak mensyaratkan pengalaman. Nah, terus kriteria personil yang disyaratkan tidak mensyaratkan tenaga ahli. Ya, berarti cukup SKT. Terampil. Terampil ya, SKT lek gedung ya TA022, lek banyak sipilnya ya TA051, TS051 kan gitu nih. Terus hanya mensyaratkan 1 sertifikat kompetensi kerja untuk setiap personil. Terus yang ketiga Mas, di pengadaan langsung itu ketentuannya dapat mensyaratkan petugas K3, artinya tidak wajib. Kan itu ya. Berarti di pengadaan langsung yang di atas 50 juta, di atas 50 juta nggih, ketentuan di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan langsung, untuk konstruksi sampai dengan 50 juta, peserta itu hanya menyampaikan surat penawaran harga dan penawaran harganya saja, daftar rincian penawaran harga. Kalau konsultan kan sampai 25 juta seperti itu nggih. Maka kalau sampai dengan 50 juta Pak Bu, tidak perlu menyampaikan penawaran teknisnya, karena surat penawaran harga dan surat penawaran dan surat penawaran harganya aja. Tapi kalau di atas 50 juta sampai 200 harus ada ini mensyaratkan personil. Tapi boleh mensyaratkan petugas K3 atau tidak, itu boleh, soalnya ketentuannya dapat. Dilihat aja risiko keselamatan konstruksinya. Kalau memang risikonya ada risiko keselamatan konstruksi yang berpotensi kecelakaan kerja, dapat disyaratkan petugas K3. Gitu ya Mas Rian? Di IKP ya? Di IKP model dokumen pemilihan, ini yang pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Itu nggih? Terjawab, apa lagi Mas Rian? Untuk yang peralatan tadi Pak, untuk peralatan. Ya. Untuk peralatan utama. Oke. Untuk peralatan
itu gimana Pak? Di situ juga ada peralatan. Oke, siap. Peralatan. Ini ya. Nih, dokumen penawaran teknis terdiri dari 1. Daftar isian peralatan dan daftar isian personil. Ada 2. Jadi peralatan yang dibutuhkan apa? Misalkan memang membutuhkan pickup di pekerjaan ini, ya syaratkan. Yang penting peralatan yang sifatnya mayor ya Mas. Ojo cetok, tangkol, itu peralatan bangunan, enggak perlu. Gitu ya. Nah, misalkan pickup, harus ternyata pekerjaan ini harus ngudek luluh. Ngudek itu apa bahasa Indonesia nih ya Mas Gus ya? Ngaduk. Oh ngaduk, lali aku. Nah, itu berarti dibutuhkan molen seperti itu ya, maka disyaratkan molen kan gitu. Ternyata pekerjaan ini dibutuhkan doser untuk pengurukan, misalkan gitu. Maka silahkan disyaratkan. Seperti itu ya Mas ya. Sesuai kebutuhan aja. Tapi sama dengan ketentuan peralatan kan gitu nggih. Sampai dengan 15 meter, ya 15 meter, leposo gagal fokus Maria, sampai 15 miliar, itu cukup mensyaratkan 6 jenis alat. Minum sih. Saya tak minum dia teh pucuk biasanya ono meja. Itu ya Mas Rian ya. Oke, monggo Pak Rob boleh kali menambahkan. Cukup Mas Rian? Oke, cukup Pak. Oke, masih ada siap. satu tuh. Ya Pak Aris. Pak Aris nih di sekalian nih. Ya, monggo Pak Aris. Poso-poso kok metu banyu motone terus aku ya Prof ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Aris. Ya, menarik ini materi ini. Sebenarnya buat penyedia semakin gampang sih untuk itu. Ya, Pak Aris ini penyedia atau non penyedia? Sama. Ya. Hah? Sama dari Pokja Pak. Oh, Pokja, siap. Artinya dari syarat yang ada untuk tenaga maupun alat sebenarnya kalau melihat dari apa yang dijelaskan tadi sebenarnya ini semakin dimudahkan gitu. Iya, betul. Lihat apa ketika juga disampaikan ini pada akhirnya ketika tidak terjadi mobilisasi di PPK diganti lagi gitu. Iya, cukup begitu sekarang. Penggantian aja. Iya. Saya ini yang menarik di tenaga tadi Pak, aplikasi yang Bapak gunakan itu bagus itu karena ini untuk penggunaan tenaga kita kadang kita tidak banyak tahu ya referensi tenaga di luar sana karena kemarin saya kejadian Pak. Nah, kita kesulitannya untuk mendeteksi, tapi saya kira dengan aplikasi yang Bapak sudah gunakan tadi ini akan sangat membantu kita dalam paket pekerjaan yang sudah berkontrak begitu. Oke. Kemudian tentang syarat petugas K3 dengan yang ada di dalam Perlem 12 kan itu dia petugas keselamatan konstruksi gitu. Ini kalau memang ada beberapa kawan-kawan yang memiliki sertifikat petugas K3. Apakah kemudian itu masih bisa dimungkinkan digunakan sebagai syarat dalam untuk ikut ke tender? Dalam hal ini kita juga mengevaluasi apakah kemudian kita bisa menggugurkan atau meloloskan seperti itu. Tugas gimana Mas? Makasih. Ketiganya mungkin ketiga umum Pak. Oh gitu. Oke. Ya. Yang K3 konstruksi dengan K3 yang terakhir itu sertifikat keselamatan keselamatan konstruksi. Jadi syarat sebentar sambil tak buka materinya ya. Cek clear ya. Oke. Perlem 12 salah yang itu. Kemudian ada yang menyampaikan sertifikat K3 yang tapi dalam masih kalau saya lihat dia masih mengacu ke Permen PU yang mana ya? Tentang yang sertifikatnya itu tidak memiliki masa berlaku begitu. Oke. Apakah kemudian dalam evaluasi kita bisa menggugurkan ketika menyampaikan sertifikat yang
kalau di yang terakhir kan sudah ada masa berlaku, sebelum itu saya melihat tidak ada masa berlaku sertifikatnya. Tapi di perubahan terakhir ternyata untuk K3 itu sudah diganti dengan petugas keselamatan konstruksi ya, kalau tidak salah. Sampun? Dokumen. Sampun, Mas? Sudah? Oke, siap. Yang pertama, ini ketentuan personil K3 konstruksi, ya, untuk personil K3. Yang dibunyikan di sini adalah petugas keselamatan konstruksi. Kan itu ya? Benar, benar. Artinya, petugas keselamatan konstruksi ini yang penting pernah ikut pelatihan K3 konstruksi. Oke. Ikut pelatihan petugas keselamatan konstruksi, kan ada itu memang pelatihannya 4 hari kan itu ya. Itu bukan K3 umum loh ya, beda. K3 umum dengan K3 konstruksi beda nggih. K3 umum kebanyakan itu di perusahaan-perusahaan. Kan gitu nggih, perusahaan pabrik-pabrik itu loh Mas. Menangani terkait keselamatannya P3K dan lain-lain lah nggih. Itu menangani di sana kalau K3 umum. Saya dulu kan bekas orang di Snaker nggih, sering jadi panitia pelaksana untuk pelaksanaan pelatihan K3 umum. Jadi beda dengan K3 konstruksi. Itu nggih, beda. Materi-materi yang disampaikan juga beda, bukan terkait konstruksi. Kalau K3 umum berarti ya nggak memenuhi, itu nggih. Jadi baik itu yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan harus ahli K3 konstruksi kalau ahli ya Mas ya. Kalau petugas ya cukup bukti pelatihan petugas keselamatan konstruksi. Terus memang tidak ada berlakunya kalau petugas keselamatan itu. Seingat saya nggih, tidak ada. Kalau ahli ada 3 tahunan gitu nggih. Terus yang kedua kalau ahli juga gitu, tidak boleh yang diterbitkan salah satunya boleh Kementerian Ketenagakerjaan ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi loh ya. Bukan ahli K3 umum. Yang diterbitkan Kemenaker, yang diterbitkan PUPR atau yang diterbitkan BNSP itu semuanya berlaku, gitu nggih. Terus pertanyaan masa berlaku ya Mas? Mas Aris ya? Masa berlaku. Oke. Masa berlaku. Kan ada surat dari Kementerian PUPR bertanggal 27 Desember tahun 2021 kan ya. Dijelaskan bahwa masa transisi sudah berakhir tanggal 6 Desember tahun 2021 kan gitu nggih. Maka sejak tanggal 7 Desember ke belakang sudah tidak masa transisi lagi. Nah, di sana dikatakan SBU dan SKK, SBU dan atau SKK yang masa berlakunya habis setelah tanggal 31 Desember tahun 2021, maka dinyatakan secara otomatis berlaku sampai 31 Juli tahun 2022 sepanjang sudah diproses perpanjangan di LPJK. Artinya apa? Kalau sertifikat itu habisnya setelah tanggal 31 Desember sampai Juli yang penting ada proses perpanjangan. Misalkan tendernya hari ini tanggal berapa ya Cak Kus? Hari ini Cak Kus ya? Cak Kus? 28. Oh, 28. Ngantuk awakmu tanggal 29 ya Kus? 29. Sekarang 29 April. Masa berlaku habis kemarin tanggal 20 Februari. Itu masih berlaku sampai 31 Juli tahun 2022 sepanjang sudah dalam proses perpanjangan di LPJK. Maka harus dapat menunjukkan bukti perpanjangannya. Atau pada saat kita scan di Jakontras sudah muncul. Kan itu ya Cak Kusoyo ya. Atau kita cek di websitenya siki.pu.go.id. Kalau memang ada, itu kalau muncul itu Pak, langsung muncul sah. Sudah muncul. Kalau tidak muncul, tidak ditemukan berarti memang tidak diurus perpanjangannya. Seperti itu nggih. Kalau saya. Itu sih Cak Wira, Cak Mi, siapa mau Cak Aris? Aris. Aplikasinya apa itu, Pak? Buka saya suka. Bentar. Oh, aplikasinya. Kalau di tempat kami, aplikasinya itu aplikasi personil gitu. Aplikasi personil manajerial di tempat saya. Jadi setiap mau ngecek, mau menetapkan pemenang, itu harus memasukkan. Kalau disyaratkan 2 personil, dua-duanya harus di-input. Nama Mustafa, nomor NIK-nya, NIK itu, sama nomor sertifikat di-input. Kalau sudah pernah
bekerja di paket lain atau ditetapkan kemarin-kemarin di paket lain, itu tidak bisa secara otomatis nolak. Maka harus klarifikasi dulu kepada peserta dan kepada personilnya. Saya izin share dulu Mas Gus. Yoi. Ini SSUK pekerjaan konstruksi nggih. Di klausul penyerahan lokasi. Nih, penyerahan lokasi dan personil. Memang sudah di sana dikatakan apabila peserta tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat, maka pejabat penandatangan kontrak meminta penyedia untuk mengganti personil yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personil harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan. Seperti itu. Ini di SSUK juga sudah ada kok Pak Bu. Artinya apa? Bukti sertifikat ini sudah bagian dari persyaratan berkontrak. Itu nggih. Yang kita evaluasi apa? Daftar isian personil manajerialnya, daftar riwayat pekerjaan, atau referensi kerja dari pejabat penandatanganan kontrak. Seperti itu sih. Ini di SSUK sudah ada juga ini klausul ini yang saya warnai merah ini, nggih. Sama dengan alat juga begitu. Itu sih. Itu Cak Gus. Oke, Prof. Udah satu, real satu terus-terusan nggak selesai-selesai nanti. Aku manut Prof Muklis kon ngludruke kon buyar. Kon terus Ini paling ya muru kan. Ini ada yang resen 1 dari Surabaya nih. Dikasih nggak nih? Oh, oke, Mbak Mita. Terakhir ya. Oke. Terakhir Jakos ya. Terakhir. Oke, silakan Mbak Mita ya. Iya, assalamualaikum. Cak Mus. Waalaikumsalam. Siap. Mohon maaf lagi di jalan juga. Iya ketok. Mobilnya kok goyang-goyang. Lagi ngapain? Lagi di jalan. Kamu langsung ceria. Oke, siap. Silahkan. Menanyakan yang terkait pemberlakuan SBU. Sekarang Ya. ini gini, Cak Mus, permasalahannya. Banyak sekali badan usaha itu memberikan bukti perpanjangan itu melalui asosiasi. Kemudian asosiasinya ada yang tidak terdaftar di LSBU. Ya, Nah, kalau menurut surat edarannya PUPR itu kan pemberlakuan perpanjangan itu harus diterbitkan oleh LSBU. LPJK. Oke, LPJK juga. Nah, Ya. Asosiasinya ini berani mengeluarkan surat, tapi perpanjangannya kami cek tidak ada di SIGI, Cak Mus. Nah, apakah ketika tidak ada di SIGI yang ataupun diterbitkan dengan LPJK, ini Pokja bisa menggugurkan atau seperti apa? Karena kalau kami klarifikasi sendiri, memang jawabannya sedang perpanjangan, gitu, Cak Mus. Mohon arahannya gimana? Oke, matur nuwun. Tak buka, berarti buka ya. Dulu surat PUPR-nya, cek clear. Aku kapan ya ngajak disampein wek lali tanggal golek materi ini. Materi kan. Lah kok background-nya wis buka ngono Mbak Mita. Oh enggak situ. Lanjut ya. Sebentar ya, tak buka surat PUPR. Cek podo-podo clear ya Pak Muklis ya. Yuk, surat edaran. Iki. Oke, tak share screen ya Cak Gus ya. Oke. Kelihatan? Sudah. Ketok Cak Gus. Ketok. Ini ya, surat tanggal 27 Desember tahun 2021. Terus ini klausul piro ya 31 Desember. Nih. Poin 8. Ya. LPJK meregistrasi SBU SKK yang masih dalam proses di tim sertifikasi dan habis masa berlakunya tanggal 1 Desember melalui SIJK terintegrasi dan secara otomatis diperpanjang masa berlakunya sampai 31 Juli. Yang memperpanjang siapa ini? Poin 8 LPJK. Ya Mbak Mita ya, LPJK. Terus berarti kalau yang memperpanjang itu LPJK, sama logikanya, sama sekolah kita. Kita pada saat minta surat keterangan, atau kita legalisir ijazah, kan ke sekolah ya Cak Gus ya, bukan ke kelurahan atau kecamatan, bukan ke yang lain. Maka surat keterangannya adalah surat keterangan yang dari LPJK. Iya betul, itu masih dalam proses pengurusan di kami. Maksudnya kan gitu.
bukan asosiasinya kan gitu nggih. Bukan asosiasinya. Aku tenang ngirim nang sapa ya bukti itu. Aku tak share screen juga nggih. Contoh bukti surat keterangan Cak Gus ya. Ini clear ya. Berarti harus LPJK yang menerbitkan. Karena apa? Yang berkompeten kan LPJK untuk perpanjangan itu. Terus tak share screen anu Cak, bukti perpanjangan. Aku tahu membagikan nang sapa kok lali. Sebentar. Sabar ya Cak Gus ya. Sampai lali. Oh iya. Tahu membagikan kepada seseorang di Jawa Barat. Contoh surat keterangan perpanjangan yang dari LPJK itu seperti apa sih? WA-nya kok lemot ya Gus? Ngisin ke R88 sabar iki sik buka iki. Sambil ini Cak, ini Bapak Ibu banyak yang minat dokpilnya Cak Mustafa tadi yang dokpil tender PL maupun SI-nya. Nanti bisa minat atau di grup Cak. Sebentar. Alah. Ya nanti tak share ya. Tapi itu versi kami loh ya. Enggak mau diadap boleh. Tapi klausul-klausul itu sudah kita tuangkan termasuk ketentuan subkontrak. Subkontrak itu sudah kami modif karena subkontrak itu sekarang di atas 25 miliar itu wajib dan itu sesuai subklasifikasi. Tidak dipilah lagi kayak dulu kan 25 sampai 50 miliar. Kok lemot ya. Itu hanya menyampaikan daftarnya saja kan peserta. Yang penting ada daftar subkon. Terus kalau di atas 50 miliar itu harus ada daftar, mohon maaf, daftar dan sesuai subklasifikasi kan daftar yang dinominasikan. Nah sekarang ternyata di peraturan LKPP yang baru tidak Pak Bu. Bahwa subkontrak itu di atas wajib di atas 25 miliar dan sesuai subklasifikasi untuk pekerjaan utama. 2 pekerjaan utama dan maksimal 2 bukan pekerjaan utama kepada penyedia usaha kecil. Bukti lagi. Tak buka dulu ya Cak Kus ya, enggak cek clear lah. Surat keterangan dari LPJK itu seperti apa sih? Nih ya. Bukan dari asosiasi ya Bapak Ibu nggih. Dari LPJK. Sebentar, karena siapa? LPJK yang mengurus perpanjangan, bukan kelurahan, bukan asosiasi. Kelihatan ya Cak Gus? Cak Gus? Ya, kelihatan. Poso terus luwe lapar, enggak nyaut diceluk. Gitu ya? Ini contoh surat keterangan dalam perpanjangan yang menerbitkan siapa? LPJK, bukan asosiasi. Dan ada barcode-nya Pak Bu. Nggih. Ada kode barcode-nya dari LPJK, bukan asosiasi. Maka kalau di asosiasi, ya, kalau menurut saya tidak bisa diterima, bukan dia kok lagi ngurus. Kan itu ya. Clear ya, Mbak Mita ya. Ini contohnya ya, Teto ya. LPJK menerbitkan, terus ada scan barcode-nya. Seperti ini di scan muncul langsung ini. Kalau kita scan, memang muncul di Jakontras. Seperti itu nggih. Oke, clear Mbak Mita? Oke, siap. Kalau belum clear nanti diundang ya Mbak Mita ya. Oh iyalah, wes 2 kali aku diundang 2 kali nempok sana. Sudah selesai ya, Bapak Ibu ya. Waktu nih ya, Pak Muji tuh mungkin bergabung. Lewat. Masih jadi. Pak Muji barangkali Pak Gus mau menambahkan Pak Gus. Ya. Cak Gus. Iya. Izin Pak Muji tadi ada enggak ya? Sudah, Pak Muji ada. Pak Muji. Silakan Pak Muji. Izin Pak, barangkali mau nambahkan. Tidak ada tambahan. Oh, siap. Belum ditutup, Cak Mus, closing statement. Ya dulu. Aku tak simpen sih mau contoh perpanjangan tak simpen folder aku cek lali wayang golek Cak Gus. Wayahe pertanyaan gini kan ya kalah. Oke Pak Bu, Pak Ibu telah berkenan bergabung bahkan sampai di atas 200 loh Cak Gus, tak pikir 50 tadi sampai 212 saya lihat.
Alhamdulillah Pak Bu, ternyata di masa-masa mendekati hari raya, masa-masa mudik, Bapak Ibu masih semangat untuk belajar bersama. Itu terima kasih banyak, saya apresiasi kepada teman-teman. Yang kedua Pak Bu, peraturan ini berganti terus. Kita ini di tahun 2021, tahun 2022 digelontor aturan-aturan, perundangan, digelontor edaran-edaran senengannya Pak Muklis NSE ya. Yang penting enak, maksudnya yang enak-enak SE itu Pak Bu harus kita pelajari, harus kita baca. Maka penting Pak Bu, setiap ada webinar ya ayo kita belajar bersama, setiap ada aturan baru ayo kita baca. Nah, ternyata di dokumen pemilihan kita ini Pak Bu masih banyak klausul-klausul yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau batang tubuhnya di peraturan LKPP-nya. Nah Pak Bu, ayo kita sesuaikan. Kalau katanya meminjam istilahnya masih banyak bertentangan antara lain KSU kecil-kecil masih muncul, subkontrak masih belum ketentuan itu Pak Bu sekarang seluruh dari untuk di atas 50 miliar ya, peserta itu harus menyampaikan seluruh pekerjaan utama, metode pelaksananya. Maka PPK bukan menetapkan 3 dan 4 seperti dulu, tapi seluruh pekerjaan utama harus disampaikan. Peserta juga harus menawarkan metode pelaksanaan itu terhadap seluruh pekerjaan utama, bukan 3 dan 4 kayak dulu. Itu banyak perbedaan-perbedaan klausul Pak Bu kita pelajari, karena apa? Di ketentuan umum di bab 1 ya Cak, ketentuan umum di huruf B itu ada di situ sudah disediakan klausul pokja pemilihan dapat menyesuaikan dokumen pemilihan ini sesuai kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya apa? Sudah disadari MDP ini masih banyak yang harus disempurnakan seperti itu. Jangan ditelan mentah-mentah, guys. Saran saya, ayo sama-sama belajar. Ikutlah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Muji Santosa. Training and Consulting, tanggal 24 sampai 25 Mei Pak Muji Santosa mengadakan kegiatan terkait pekerjaan konstruksi di Mandalika Pak Bu. Kebetulan saya disuruh ngelodruk di sana. Ayo kita hadir bersama-sama, kita ramaikan, kita belajar bersama. Itu mungkin Pak Bu, mohon maaf atas segala kesalahan. Manusia biasa kan, saya banyak khilaf, banyak salah. Mohon dimaafkan. Siap. Itu kalau lihat surat edaran PUPR itu kan ada LSBU, ada LPJK ya. Enggak, saya ini juga belajar. Jadi selain LPJK, bisa enggak LSBU juga, lembaga sertifikasi badan usaha yang memproses itu. Jadi tidak hanya LPJK saja. Nah, ini saya masih bingung saya. Gimana itu kira? LSBU itu apa perannya? Lembaga sertifikat badan usaha. Lembaga sertifikasi badan usaha kan gitu nggih. Itu kan yang ditugasi memang kan sekarang LPJK terpusat Pak Muji. LPJK di daerah-daerah kan sudah dihapus nggih Pak Muklis nggih. Sesuai dengan amanah PP nomor 5, sekarang ini LPJK hanya ada di pusat Pak Bu. Enggak tahu mungkin tujuannya banyak penyimpangan barangkali nggih. Sehingga dipusatkan. Itu memang yang meriksa mereka Pak Suhu peserta ini. Oke, ke LPJK. LPJK punya itu Pak, lembaga sertifikasi provinsi yang diakui sama LPJK itu mungkin LSP lah. Oh, mungkin itu yang melaksanakan pelatihan barangkali kalau itu. Kenapa? Mungkin yang melaksanakan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat mungkin ya, itu pelatihan kalau itu LPP ya, lembaga pelaksanaan pelatihan mungkin ya. Tapi kalau sertifikat memang LPJK Pak, Pak Muji yang ngurus Pak Muji. Perpanjangannya LPJK memang. Karena di edaran tadi kan LPJK kan nggih. Itu pemahaman saya sih Su, barangkali salah nggih. Mohon maaf. Sebentar. Jadi mau edaran mau ya Cak Gus ya. Gimana Su? Putus-putus Su? Ya, 4 silakan dulu. Oke, siap. Oke, Jen.
Demikian Bapak Ibu untuk materi kita di siang hari ini. Untuk yang belum puas mungkin bisa dilanjut nanti setelah off atau di chat di grup WA masing-masing grup ya, grup kelas. Materinya saya perbaiki dulu ya Cak Gus, masih ada yang salah ketik tadi. Ya Cak. Nanti tak share lagi. Materi itu sama LDP saya. Oh, ini, contoh MDP ya? Nah, MDP. Pak Nasir juga dokumen pemilihan yang sudah saya modif ya. Nanti saya share di grupnya MS ya. Ya, siap. Siap. Pak Nasir tadi minta sambil nangis itu, Cak. Oh iya, siap. Ya, demikian Bapak Ibu, materi siang hari ini saya yang diberi tugas oleh Suhu Muji Santosa untuk menemani Cak Mustafa, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau banyak salah-salah kata, banyak kekurangannya di sana sini. Dan jangan lupa sertifikat bisa keluar kalau Bapak Ibu mengisi post-test dengan nilai benar di atas 8, maka dapatnya sertifikat sebagai workshop. Kalau kurang dari 8, maka sertifikatnya adalah sertifikat webinar atau seminar online. Demikian kami yang bertugas, terima kasih. Yang sedang dalam perjalanan, selamat melanjutkan perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan juga selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di setelah Lebaran nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.